Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Sujoko Channel, channel yang dikembangkan untuk mensikapi masa pandemi sehingga tidak terjadi defisit kompetensi. Semoga Anda sekalian selalu dikasih kesehatan, kesempatan, dan kesuksesan. Bagi Anda yang merasa video-video di Sujoko Channel bermanfaat, silakan Anda subscribe dan like. Bagi Anda yang ingin berbagi, karena hidup ini harus berbagi dan berguna buat orang lain, silahkan share sehingga kebermanfaatan video-video di Sujoko Channel ini bisa dimanfaatkan secara maksimal dan saling membantu. Ya, marilah kita bekerja sama untuk mengembangkan pengetahuan, kemampuan kita, kompetensi kita, sehingga apapun yang terjadi sekarang bisa mendukung masa depan Anda ke depan. Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai fluida dinamis bagian kedua, ya. Kita akan nanti turunkan persamaan-persamaannya, tidak dihafalkan ya. Di sini nanti Anda akan diajarkan bagaimana mencari persamaan-persamaan di venturimeter, baik tanpa manometer maupun dengan manometer, dan persamaan di tabung pitot, gitu ya, baik di tekanan maupun di kecepatannya. Ya, ini perlu fokus, perlu konsentrasi. Ya, jadi nanti di materi fluida dinamis bagian kedua ini kita akan membahas yang pertama kita akan bahas venturi meter tanpa manometer. Nah, yang kedua nanti venturi meter dengan manometer. Dan yang ketiga, nanti ini bisa kita bahas berkenaan dengan kecepatan dan beda tekanan ya. Tekanannya yang ketiga adalah tabung pitot. Nah, ya, sama-sama nanti ini di fluida dinamis. Ini fluida dinamis tangga 2 gitu ya. Kita akan bahas 3 hal ini, baik di selisih tekanan maupun kecepatan aliran fluidanya. Baik ya, sekarang kita akan turunkan bagaimana kita menurunkan persamaan di venturimeter tanpa manometer. Ya, misalkan kita gambar seperti ini. Baik ya, ini isinya fluida, ini permukaan 1, ini kedua, berarti ini ada A1, ini ada A2, ini ada V1, ini ada V2, kecepatan fluida di bagian kedua. Ini diisi fluida, maka permukaannya nanti akan terjadi seperti ini, ada selisih ketinggian. Ya, ini selisih ketinggian sebesar H atau delta H ya, supaya mudah saya tulis H aja. Ya, antara fluida di tabung kecil pertama dan fluida di tabung kecil yang kedua, gitu ya. Ini fluidanya. Oke, baik. Gitu, ini dia. Anggap ini supaya kita tahu ketinggiannya. Ini berarti H1, ini H2. Ya, antara H1 dan H2 ini dia tingginya sama ya, karena ini satu permukaan ya. Tabung ini adalah dalam keadaan mendatar, gitu ya. Baik, asumsinya seperti itu. Baik, maka ini karena ini luas penampangnya besar ya, ini luas penampangnya kecil, bisa kita simpulkan bahwa V1 kurang dari V2, gitu ya. Dari mana dia? Dari persamaan kontinuitas ya. Kalau luas penampangnya besar, maka kecepatannya kecil. Ini akan berakibat, kejadian ini akan berakibat asumsinya, maka P1-nya lebih besar daripada P2, gitu ya. Jadi P1-nya lebih besar, sehingga permukaan air atau fluida di keadaan 1 ini lebih tinggi daripada fluida di permukaan di 2. Ya, kenapa bisa seperti itu? Analisis fisikanya seperti ini, gitu ya. Baik, pada venturimeter tanpa manometer ini
Nah, Anda sekalian bisa gunakan dua persamaan. Yang pertama tadi kontinuitas, yaitu yang pertama A1V1 sama dengan A2V2 gitu ya. Oke, ini kita udah buktikan di bagian pertama di fluida dinamis bagian pertama ya. Yang kedua kita pakai persamaan Bernoulli, yaitu P1 plus rho GH1 plus setengah rho V1 kuadrat gitu kan. Tinggal indeksnya ini tinggal contek saja, tapi indeksnya dikasih 2. P2 plus rho GH2 plus setengah rho V2 kuadrat gitu. Oke, kembali kita analisis pelan-pelan ya. Dua persamaan ini nanti kita pakai tapi supaya sederhana kita lihat. Karena H1 sama dengan H2 ya, H1 sama dengan H2 berarti nilai ini akan sama dengan nilai ini gitu ya. Oke, maka ya ini bisa dicoret. Nah, gitu kan? Ya, oke sampai di sini ya. Oke, berarti persamaan 2 ini bisa kita lanjutkan ya, bisa kita lanjutkan. Oke, kita tulis sebelah sini persamaan 2-nya kita lanjutkan. Berarti P1 plus gitu ya, setengah rho V1 kuadrat sama dengan gitu ya, P2 plus setengah rho V2 kuadrat. Ya, ini kita pindah V-nya kita pindah juga. Sehingga yang terjadi gimana dia analisisnya? Oke ya. Berarti P1 min P2 ya sama dengan setengah rho V2 kuadrat min setengah rho V1 kuadrat. Begitu ya. Berarti P1 min P2-nya min P2-nya sama dengan ini. Setengah rho-nya bisa kita keluarin kan? Setengah rho dalam kurung V2 kuadrat min V1 kuadrat. Ya, ini siapa ini P1 min P2 ini? Kita bisa ganti ya. Ini kan berarti tekanan hidrostatis, perbedaan antara tekanan 1 dengan tekanan 2. Ya, bisa kita ganti menjadi rho GH ya, sama dengan setengah rho V2 kuadrat min V1 kuadrat. Nah, gitu ya. Kalau pengen sederhana, gimana dia? Coret aja ini rho-nya. Tuh. Nah, ya. Sehingga kalau duanya kita ganti salin ke sini, dia akan terjadi gimana? Anda sekalian punya persamaan, gimana dia? 2GH sama dengan, gitu ya. Oke. V2 kuadrat min V1 kuadrat. Tuh. Nah, ini hubungannya. Tinggal Anda mainkan. Mainkannya apa? Persamaan ini. Ya. Tapi ini tidak perlu dihafalkan. Sekali lagi, fisika itu dianalisis. Jadi artinya Anda bisa otak-atik persamaan ini jadi apa saja. Yang jelas Anda pegang persamaan kontinuitas dengan persamaan Bernoulli. Ya. Caratannya H1 sama dengan H2. Gitu. Dianalisis dengan gambar. Ya. Oke ya. Ini penurunan venturimeter tanpa manometer. Bagaimana kita coba menganalisis berbicara dengan persamaan-persamaan yang ada. Ya, semoga bisa membantu. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita akan bahas tabung venturi atau venturimeter dengan manometer ya. Kita analisis lagi persamaan-persamaan yang muncul nanti. Misalkan kita gambarnya seperti ini. Ya. Oke ya. Sekarang ini kita buat ya, sip. Oke. Ini bagian pertamanya, A1 bagian pertama. Ya, ini bagian keduanya. Tabung yang kecil, bagian kedua. Oke ya. Ini fluidanya, Nah, fluida. Gitu ya. Oke, berarti ini ada V1. Ya, ini ada V2. Nah, gitu ya. Karena ini bagian kedua, ini bagian pertama, gitu ya. Baik. Ya. Ini maka nanti ada ya penampakan jadi seperti ini dia. Cairnya atau di sini nanti diisi ini raksa ini. Hg ya. Ini raksa. Nah, nanti raksanya permukaannya akan seperti ini.
ya. Oke, ini kita sebut H1 ya. Ini kita sebut, ini kita samakan, ini kita sebut H2. Nah, gitu ya, analisisnya pelan-pelan. Oke, ya, udah. Kalau kita udah dapat gambar seperti ini, seperti biasa nanti kita pakai dua persamaan lagi, yaitu persamaan kontinuitas untuk permukaan 1 dan 2 ini bisa, ya. Dan persamaan Bernoulli, ya, otomatis ya di Bernoulli. Oke ya. Di fluida ini misalkan air atau gas, ya. Misalkan ini kita kasih apa dia rho-nya ya, rho-nya rho saja. Nah, di sini Hg-nya ini misalkan nanti rho-nya adalah rho aksen gitu ya, biar nanti penulisannya tidak ribet gitu ya. Jadi Anda bisa sederhanakan penulisannya. Baik. Ini posisi A, ini posisi B. Ya. Berdasarkan tekanan hidrostatik, maka di sini ya tekanan di A ini akan sama dengan tekanan di B gitu ya. Oke, kita analisa pelan-pelan. Maka kita bisa tuliskan ini PA-nya sama dengan PB. Ya. Oke. PA-nya apa dia bunyinya, dia sama dengan apa dia? Ini kan keadaan 1 ya, dia punya P1 ya. Ini P1, ini keadaan 1 berarti dia punya P1. Ini keadaan 2 dia punya P2 gitu ya. P1 plus gitu. Ya kan? Tekanan di A, ini PA. Tekanan hidrostatik ya. Tekanan hidrostatik. Tapi punyanya siapa ini? Punyanya airnya atau fluidanya. Ini air misalkan gitu ya. Ya ini air. Nah, gitu ya. Air di air sama dengan P2, tekanan 2 ditambah ya P air di B gitu ya. Ini di B. Ini kan ada di tinggiannya ya. Oke, ditambah P air raksa PHG. Nah, gitu ya analisisnya. Ulangi lagi. Di keadaan A sama dengan tekanan di B, tekanan di A sama dengan tekanan di B. Tekanan di A sama dengan P1, ini P1 menekan ditambah PA air 1 ya. P air A sama dengan P2, tekanan 2 ini, PB-nya P2 ditambah P air di B ditambah P tekanan dari air raksa, yaitu selisihnya ini. Ya, baik ya. Oke. Sekarang ini kita tuliskan P1 plus rho GH gitu ya. 1 ya kan? Karena rho airnya atau rho fluidanya adalah rho. Ya, udah. Itu sama dengan P2 gitu. Ya kan? Sebelah sini berarti sama dengan apa ini? PB-nya, P air di B-nya plus rho GH ya, tapi hanya adalah selisih H1 dengan H2 kan hanya ini ya. Nah, ini hanya ini ya. Ini adalah selisih dari H1 dan H2. Maka dalam kurung H1 min H2 tutup kurung ya. Oke, ditambah PB-nya, P air raksanya ditambah rho GH. Gitu ya. Hanya H berapa ini? H2. Rho-nya rho aksen. Nah, gitu karena raksanya sekarang adalah rho aksen. Paham ya? Oke, sekarang ini kita kalikan satu-satu pelan-pelan. Berarti P1 plus rho GH1 sama dengan P2 plus rho GH1 min rho GH2 plus rho aksen GH2. Nah, gitu ya. Ini harganya sama kan? Tuh. Berarti ini bisa dicoret. Nah, baik ya, sudah sederhana ya. Sekarang P-nya ini bisa kita pindah kan? Tuh, ya, berarti P1 min P2. Kita tulis sini ya. P1 min P2 sama dengan pelan-pelan. Oke ya. Ini maju ke sini ya. Ya, ini sekarang udah, ini ya. Sama dengan min. Oke, apa dia? Rho GH2 min, oke. Apa dia? Rho aksen GH2. Ah, gitu ya. Oke, paham? Oh, plus apa min? Oh, sorry, ini plus ya. Berarti ini plus. Ah, gitu ya. Nah, tandanya ini tadi plus.
Oke, sekarang plusnya kita taruh di depan. Berarti P1 min P2 sama dengan rho aksen GH2 min rho GH2. Ya, berarti P1 min P2 sama dengan, oke, rho aksen min rho tutup dalam kurung GH2. Nah, kita udah tahu nih ya. Ini namanya selisih tekanan, ya. Jadi kalau nanti ditanya selisih tekanan, kita bisa tuliskan ini, tapi Anda sendiri bisa turunkan persamaannya, ya. Jadi tidak hanya rho GH, tapi kita lihat ya, karena sekarang ini isinya adalah air raksa dan fluida atau gas atau airnya, maka massa jenis air raksanya dikurangi dengan massa jenis fluidanya dulu, baru dikalikan H sama selisih ketinggian antara permukaan air raksa di bagian A dan permukaan air raksa di bagian B, begitu ya. Nah, ini kita dapat nih persamaan selisih tekanan ya pada tabung venturi atau venturimeter dengan manometer. Kita lanjutkan ya. Kalau di awal tadi kita udah menurunkan persamaan beda tekanan antara tabung yang besar dengan tabung yang kecil ya. Bahwa apa tadi? P2-nya gitu ya, P1 min P2 ya. Ada tadi P1 min P2, diulang lagi sebentar sini. P1 min P2 sama dengan gitu kan, selisih rho aksen min rho kali GH gitu ya. Ya kalau di tabung tadi H2 ya, tapi kita tulis H saja di sini. Yang penting Anda tahu bahwa antara H2 dan H ini dia sama gitu ya. Sekarang kita akan turunkan ini persamaan yang awal yang sudah kita turunkan ya. Kita turunkan persamaan kecepatannya ya. Dari mana dia? Ini dari tekanan hidrostatik ya. Kita tuliskan misalkan ini P1 plus rho GH1 plus setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 plus rho GH2 plus setengah rho V2 kuadrat gitu ya. Oke ya. Kalau kita lihat tadi kan tabungnya dia mendatar ya, mendatar gitu. Artinya ketinggian H1 di posisi 1 kecepatan dengan H2 di kecepatan di posisi 2 dia sama ini hanya. Sehingga ininya bisa kita coret. Gitu ya. Oke, sekali lagi ini dari persamaan awal yang kita dapat ya. Nanti kita substitusikan di sini. Baik, maka P2-nya bisa kita geser, V-nya kita geser ke sana. Berarti P1 min P2 sama dengan gitu ya. Setengah rho V2 kuadrat min setengah rho V1 kuadrat. Ya. Oke, ini bisa kita ganti nanti dengan persamaan ini. Ya, ini V2-nya bisa kita ganti dengan menggunakan apa? Kita pinjam kontinuitas ya. Asal A2 V2 sama dengan A1 V1, ini bisa dibolak-balik. Berarti V2-nya bisa kita ganti sama dengan A1 kali V1 per A2. Nanti ini kita substitusi ke sini. Ini kita masukkan harga ini ya, berarti rho aksen min rho kali GH sama dengan setengah rho, V2-nya kita ganti A1 V1 per A2 kuadrat minus setengah rho V1 kuadrat. Gitu ya. Jelas ya. Ini kita selesaikan. Berarti rho aksen min rho kali GH sama dengan setengah rho, ini kuadrat, A1 kuadrat V1 kuadrat per A2 kuadrat minus setengah rho V1 kuadrat. Ya, ini kan ada penyebut A2 kuadrat, maka supaya sama dia kita kalikan A2 kuadrat per A2 kuadrat. Nah ini kan satu ya, berarti boleh. Baik, sampai sini paham? Ya, ini duanya ada, ini dua. Berarti kita bisa tuliskan nanti dalam bentuk seperti ini. Ya, kita tulis lebih runut ya. Rho aksen min rho kali GH sama dengan ini setengahnya duanya kita taruh di bawah. Rho A1 kuadrat V1 kuadrat per 2A2 kuadrat gitu ya. Minus rho V1 kuadrat A2 kuadrat per 2A2 kuadrat. Nah ya, berarti ini kita bisa pindah ke sebelah kiri kan gitu ya. Kita bisa tuliskan di mana dia?
Nih, rho aksen min rho kali GH dikali 2A2 kuadrat sama dengan, nah bisa ini, maaf, gitu ya, ini sama dengan ini kan sama V-nya, rho-nya sama, keluarkan saja ini kan. Berarti ini V1 kuadrat kali rho dalam kurung gitu ya, A1 kuadrat min A2 kuadrat. Nah, gitu ya. Berarti V1-nya sudah ketemu kan? Ya, ini dibalik sebelah sini berarti V1 kuadratnya bisa ditulis seperti apa? V1 kuadrat sama dengan, ini dibalik set gitu kan ya, sama dengan rho aksen min rho gitu ya, GH per gitu ya kan, ini rho dikali A1 kuadrat min A2 kuadrat. Nah, sudah ketemu kita ya. Ya, ini ada apa? Ini GH ya, ini berarti ini 2A2 kuadrat. Nah, gitu ya, biasanya kita tuliskan dalam bentuk seperti ini. Ya, maaf ya. Kita tuliskan dalam bentuk seperti ini. Berarti V1 kuadrat sama dengan gitu ya. Ini gimana dia? Rho aksen min rho dalam kurung gitu ya. Ya, 2GH kali A2 kuadrat per rho kali dalam kurung A1 kuadrat min A2 kuadrat. Nah, gitu ya. Oke, ya. Ini berarti V1-nya gimana? V1-nya ini kan bisa dibalik ini kan. Bisa dibalik ke sini. Maka bentuknya akan bisa ditulis seperti ini. V1-nya sama dengan, maaf ini pakai merah ya, akar gitu ya. Ini rho aksen min rho dalam kurung 2GH per rho dikali gitu ya. Ini dalam kurung A1 kuadrat min A2 kuadrat per A2 kuadrat. Nah, gitu ya. Maaf ini ya. Nah, ini kita tuliskan kesimpulannya. Biasanya di textbook rumus cepatnya gimana? Rumus cepatnya sini, ini tulis dalam bentuk lain ya. Ini bagi ini kan 1 ya. Ini ya. A1 kuadrat bagi A2 kuadrat. Berarti A1 kuadrat per A2 kuadrat. A2 kuadrat per A2 kuadrat 1. Maka persamaan ini biasanya ditulis seperti ini. Maaf ya. Ini ya. V1 kuadrat, V1 sama dengan akar. Nah, ini persamaan jadinya ya. Ini rho aksen min rho 2GH per gitu. Oke. Ini rho dalam kurung A1 kuadrat per A2 kuadrat min 1. Nah, inilah persamaan kecepatan di tabung yang besar ya, yang sebelah kiri tadi. Bagaimana V2? Kalau dicari V2 pakai sebelah sini. Nah, pakai ini, masukkan aja di sini, pasti V2-nya ketemu, ya kan? Nggak usah pakai penurunan rumus lagi. Jadi V1 ketemu, maka V2-nya bisa kita cari lagi. Sekarang di bagian terakhir untuk fluida dinamis bagian kedua, yaitu tabung pitot, ya. Nah, ini biasa untuk mengukur tekanan gas pada tabung tertutup gitu ya. Jadi berapa tekanannya atau kecepatan, maaf ya, kecepatan bisa, tekanan juga bisa, tapi biasanya di kecepatan ya. Misalkan kita lukis seperti ini. Ya. Ini tabungnya, tabung besarnya, ini ada dibuat seperti ini. Permukaan 1 ya, lubang ini tabungnya ada menjorok, ini 2, berarti V2, ini rho, ini fluidanya di dalam tabung ini, fluidanya ini ada V1 ya, yang mengalir ke sini, ini V1, ini V2 nya yang ke sini gitu ya. Maka ini akan ada selisih, ini Hg ya, ini Hg air raksa, ini rho aksen biasanya. Nah, rho nya ya, misalkan ini ada selisih ketinggian, Hg-nya ada selisih ketinggian sebesar H ya.
biar analisisnya pas. Oke ya. Ini bagian pertama, ini bagian kedua. Oke. Maka kita bisa lihat nih ya, tekanannya. Kita lihat selisih tekanannya ini ya, bahwa P1 sama dengan P2 plus rho GH, tapi rho-nya rho aksen ya, ini selisihnya. Ini hanya ini. Oke ya. Ini hanya rho aksen karena ini ada selisih ketinggian dari air raksa gitu ya. Maka ini kita bisa pindah ke sebelah sini. P1 min P2 sama dengan rho aksen GH gitu ya. Oke. Ya. Dari persamaan Bernoulli Anda bisa dapatkan bahwa P1 min P2 itu sama dengan gitu. Apa dia? Setengah rho V2 kuadrat min setengah rho V1 kuadrat. Asumsinya apa ini? Nanti kita bisa lihat kalau kita tulis lengkap gini ya. Kenapa dia tiba-tiba seperti ini? Karena Anda punya ini P1 plus rho GH1 plus setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 plus rho GH2 plus setengah rho V2 kuadrat gitu ya. Dengan H1 sama dengan H2, ini 2 ya, sorry kuadrat ya. P1 plus rho GH1 plus setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 plus rho GH2 plus setengah rho V2 kuadrat. Ini kan sama tingginya dia kalau diukur dari sini nih. Nah gitu ya. Nah ini H1, ini H2 gitu. Anggap saja seperti itu, maka ini sama bisa dicoret ya, sehingga Anda ini pindah ke sebelah sini, ini pindah ke sebelah sini, dapatlah persamaan ini. Nah ini yang kita mainkan nih ya. Kita sekarang ganti substitusi ini ke sebelah sini. Berapa dia? Setengah rho V2 kuadrat min setengah rho V1 kuadrat sama dengan rho aksen GH gitu ya. Oke. Sip ya. Baik ya. Sekarang analisisnya gimana? Apa yang terjadi ketika ada fluida atau gas atau zat cair yang mengalir ke sebelah sini? Ini kan M4 nih yang kecil ya. Maka V1-nya ini dianggap 0 dia ya, karena dianggap tidak bergerak ya. Maka ini bisa dikatakan sama dengan 0, sehingga bisa ditulis setengah rho V2 kuadrat sama dengan rho aksen GH ya. Nah sudah ketemu kan? Berarti bisa dituliskan seperti apa? Maaf saya pakai spidol merah ya, hijaunya habis ya. Berarti apa ini? Ini bisa dibalik ya. Ini 2-nya ke sebelah sini, rho-nya ke bawah. Berarti V2 kuadrat sama dengan 2 rho aksen GH per rho gitu ya. Nah, berarti V2-nya sama dengan akar 2 rho aksen GH per rho. Nah, inilah kecepatan di tabung pitot, kecepatan kedua. Ya, jadi gasnya atau fluida di tabungnya. Tabung pitot ini nanti bisa kita hitung dengan persamaannya. Ya, tapi saran saya Anda bisa turunkan persamaannya. Ya, jangan dihafalkan. Kalau dihafalkan nggak indah ya. Nah, fisika itu bukan hafalan ya, tapi kita analisis nanti enaknya. Kan kita kayak orang cerita gitu ya. Kita ceritakan gitu. Ya. Oke. Semoga bisa membantu. Ini persamaan-persamaan. Kalau Anda sudah bisa menurunkan persamaan, maka soalnya atau pertanyaan mau dibuat seperti apa, Anda bisa bergerak kemana aja. Tidak satu arah ya. Bisa didekati dari sini. Yang jelas pada fluida dinamis ini Anda selalu pakai 2 persamaan ya. Yang pertama adalah persamaan kontinuitas, yang kedua adalah persamaan di Bernoulli. Biasanya 2 itu di switch ya, saling mensubstitusi. Semoga dapat membantu ya. Sekali lagi semoga Anda selalu dikasih kesehatan, kesempatan dan kesuksesan sehingga sama-sama bisa menumbuhkan, mengembangkan kompetensi Anda. Jangan sampai terjadi defisit kompetensi. Bahagiakan diri Anda sehingga Anda bisa membahagiakan kedua orang tua Anda, bahagiakan kedua orang tua Anda sehingga Anda bisa membahagiakan orang-orang yang mencintai Anda. Bahkan orang-orang yang belum mencintai Anda bisa bahagiakan. Percaya itu. Hidup ini harus berbagi ya, supaya lebih berguna, bermanfaat. Maka silahkan Anda bagi video-video di Sujoko Channel dengan orang lain. Kalau Anda pengen mendapatkan notifikasi dari video-video di Sujoko Channel, silahkan subscribe, like, dan bunyikan lonceng. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.